Selamat datang lagi di pembahasan mendalam kita. Hari ini nih kita mau ngupas ide yang lumayan provokatif ya dari buku Skin in the Game-nya Nassim Taleb. Kita bakal lihat gimana struktur kerja modern, ya, soal karyawan versus kontraktor, itu ternyata nyambung banget sama konsep kepemilikan. Tapi bukan kepemilikan barang loh ya, ini lebih ke memiliki keandalan seseorang lewat risiko. Sumber kita kali ini fokus ke argumen Taleb, kenapa sih perusahaan seringnya lebih milih ngikat karyawan daripada fleksibilitas kontraktor. Siap ya kita bedah? Siap dong. Ini langsung kena ke inti perdebatan klasik sebenarnya. Milih bebas atau milih aman di dunia kerja. Betul-betul. Dan yang seru, gimana skin in the game. Jadi, risiko nyata yang kita tanggung itu jadi kunci utama yang memungkinkan ya semacam kepemilikan atau paling nggak kendali kuatlah atas kelakuan orang di kantor. Mari kita urai pelan-pelan. Oke, kita mulai dari sejarah dikit deh. Taleb kan nunjukin bedanya girofages itu loh. Biarawan yang keliling-keliling zaman dulu bebas, tapi yang nggak terikat sama aturan Santo Benedictus yang bikin biara jadi lebih terstruktur, stabil. Nah, kuncinya apa coba? Ternyata institusi itu butuh orang yang punya sesuatu buat dipertaruhkan. Sesuatu yang bakal hilang kalau mereka nggak nurut atau nggak bisa diandelin. Persis. Dan ini kan langsung nyambung ke zaman sekarang ya, dunia kerja kita. Iya banget. Kontraktor itu ya mirip girofages tadi. Bebas, fleksibel. Tapi ya loyalitasnya mungkin sebatas durasi kontrak aja. Ada tawaran lebih bagus dikit, bisa cabut. Nah, sebaliknya karyawan itu lebih kayak biarawan Benediktin. Mereka terikat, ada resiko kehilangan kerjaan, gaji tetap, tunjangan, nama baik juga kan? Oh iya, reputasi ya. Itu dia, skin in the game mereka. Keterikatan risiko ini nih yang secara efektif ngunci keandalan mereka buat perusahaan. Jadi perusahaan kayak megang gitu. Contoh pilot maskapai kecil ini, wah kena banget sih. Coba bayangin pilot kontrak, si Bob ini, tiba-tiba dapat tawaran lebih oke terus batalin penerbangan penting. Waduh. Padahal ada denda loh di kontrak, tapi kadang denda aja nggak cukup kuat nahan kan. Nah, tapi kalau karyawan, kayaknya kecil banget kemungkinannya berani gitu. Loh kok bisa beda gitu ya? Nah, itu pertanyaan bagus. Intinya balik lagi ke sinyal yang dikasih orang itu. Dengan milih jadi karyawan, seseorang itu kayak ngasih kode, gue ini cenderung menghindari risiko loh, gue cari stabilitas. Oh gitu ya. Mereka itu, pakai istilahnya Taleb, kayak udah dijinakkan sama sistem. Nah, perusahaan membeli keandalan ini. Caranya, ya dengan gaji rutin, tunjangan, rasa aman, jadi resikonya dibagi bareng gitu. Jadi kayak simbiosis ya? Bisa dibilang gitu. Ini strategi manajemen risiko. Taleb malah ngasih perbandingan ekstrim loh. Kayak keluarga Romawi dulu yang pakai budak jadi bendahara. Kenapa? Kenapa tuh? Soalnya hukuman buat budak bisa jauh lebih berat, lebih absolut. Jadi keterikatannya kuat banget. Tentu konteksnya beda jauh ya, tapi intinya mirip. Rasa takut kehilangan itu yang nyiptain keandalan. Jadi ini bukan cuma soal hitam di atas putih kontrak ya, tapi lebih ke psikologi resiko sama struktur insentifnya. Betul sekali. Ini jadi ngingetin juga sama teorinya Ronald Coase. Kenapa sih perusahaan itu ada? Katanya kan buat neken biaya transaksi. Iya, betul. Transaction cost. Tapi Taleb kayak nambahin lapisan lagi nih. Perusahaan ada juga buat ngelola dan memiliki resiko lewat karyawan yang terikat ini. Keandalan mereka itu jadi aset internal perusahaan. Tepat. Tapi, ya, ikatan ketergantungan ini ada sisi gelapnya juga buat si karyawan. Nah, ini dia. Apa tuh? Mereka bisa kehilangan fleksibilitas, terus jadi terlalu kaku sama aturan internal, nggak berani ambil risiko, atau bikin keputusan yang agak berani gitu. Jadi kayak robot. Muncullah fenomena si company man, orang yang loyalnya udah kebangetan sama perusahaan. Atau malah lebih parah, jadi terobsesi buat selalu employable. Employable maksudnya? Selalu cemas gimana caranya nyenengin atasan sekarang sama calon atasan di masa depan. Takut banget kelihatan jelek. Ini bentuk keterikatan modern yang kuat loh. Contohnya kayak para ekspat itu. Oh, yang kerja di luar negeri itu ya? Iya. Kan sering dikasih fasilitas mewah banget sama perusahaan. Nah, itu bikin mereka jadi sangat tergantung. Susah buat lepas. Wah, bener juga ya. Ketergantungan kayak gitu yang bikin jadi company man, ini nyambung nih sama analogi lain yang kuat banget di buku ini. Anjing versus serigala. Iya ya. Itu bagus banget analoginya. Anjing kan dapat nyaman, aman, makan teratur, tapi ya hidupnya tergantung banget sama pemilik.
mirip karyawan kan? Sementara serigala itu bebas, liar, tapi hidupnya penuh resiko. Nggak pasti. Nah, ini kayak kontraktor atau pengusaha gitu. Ternyata emang bener, kebebasan itu ada harganya ya. Dan harganya itu ya kesediaan nanggung resiko. Analogi ini nunjukin pertukaran mendasar banget dalam karir kita. Struktur karyawan emang ngasih perusahaan kendali dan, prediktabilitas. Semacam kepemilikan atas loyalitas dan waktu. Tapi, yaitu, bisa jadi malah mematikan inisiatif dan keliaran ala serigala yang mungkin sebenarnya penting buat inovasi. Jadi, jelas banget ya pertukarannya di sini, bebas lawan andal yang terikat. Struktur karyawan itu cara perusahaan membeli kepastian dari seseorang, tapi seringnya ya ngorbanin potensi dinamis si serigala bebas tadi. Iya. Jadi wawasan kuncinya di sini tuh keandalan itu sendiri komoditas ya ternyata. Sesuatu yang diperdagangkan dan seringkali dibelinya pakai mata uang kebebasan pribadi. Tepat sekali. Skin in the game atau resiko kehilangan sesuatu yang berharga. Kerjaan, pendapatan stabil, dan lain-lain, itu mekanisme utama yang bikin karyawan bisa diandalkan. Dan dalam arti tertentu, loyalitasnya jadi milik perusahaan. Kontraktor dengan risiko yang beda lagi, ya, mempertahankan kebebasan yang lebih besar. Nah, jadi pertanyaan buat Anda renungkan nih, dalam perjalanan profesional Anda sendiri, Anda lebih condong kemana? Keamanan si anjing atau kebebasan berisiko si serigala? Pertanyaan bagus tuh. Dan gimana pilihan itu akhirnya ngebentuk siapa yang memiliki waktu dan loyalitas Anda? Sesuatu buat dipikirin kan?